Salam sejahtera bagi para pendengar siaran ini, dimanapun Anda berada. Kiranya berkat kebaikan Tuhan senantiasa Anda dapat nikmati dalam ucapan syukur kepada Dia sumber segala kebaikan dan berkat. Renungan kali ini kita akan membahas tema Kemana matamu tertuju? Bacaan dari Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 1 Korintus 2 ayat 16. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa seperti sedang berlari dalam lomba yang melelahkan? Kadang kita berlari mengejar karir, mengejar kesehatan, mengejar impian, sampai-sampai kita lupa kepada siapa sebenarnya kita berlari. Kemana matamu tertuju? Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat menentukan arah hidup kita. Hari ini kita akan belajar dua hal yang sangat penting dalam perjalanan iman kita. Fokus kepada Kristus dan memiliki pikiran Kristus. Mari kita buka firman Tuhan di Ibrani pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, marilah kita melakukannya dan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ayat ini memberi kita gambaran yang sangat hidup. Bayangkan seorang pelari di arena Olimpiade kuno. Di sekelilingnya ada ribuan penonton, ada yang bersorak, ada yang mencemooh. Tetapi pelari yang bijak tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Matanya tertuju pada satu titik, garis finish. Yesus adalah garis finish kita. Dia bukan hanya tujuan, tetapi dia juga adalah pemimpin dan penyempurna iman kita. Kata pemimpin di sini dalam bahasa aslinya berarti pelopor atau pembuka jalan. Yesus sudah mendahului kita. Dia sudah berlari di lintasan yang sama, menghadapi godaan yang sama, bahkan menderita di kayu salib, dan dia menang. Sekarang dia memanggil kita, ikut aku, tatap aku, jangan menoleh ke tempat lain. Fokus kepada Kristus berarti kita tidak membiarkan keadaan atau tekanan atau bahkan kesuksesan mengalihkan pandangan kita dari Dia. Ini bukan sekedar rutinitas rohani, tetapi orientasi hati yang terus-menerus. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua, memiliki pikiran Kristus. Untuk itu mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 16 yang berbunyi, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini pernyataan yang luar biasa berani dari Rasul Paulus. Bagaimana mungkin manusia berdosa bisa memiliki pikiran Kristus? Jawabannya adalah karya Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan mulai mengubah cara kita berpikir. Memiliki pikiran Kristus bukan berarti kita tahu segala sesuatu seperti Yesus, tetapi artinya kita mulai melihat dunia dan perspektif Tuhan Yesus, yaitu dengan kasih, dengan kerendahan hati dan hikmat surgawi. Kita tidak lagi berpikir, apa untungnya buat saya? Tetapi pertanyaan kita, apa kehendak Allah dalam situasi ini? Bagaimana saya bisa mencerminkan kasih Kristus? Pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh belas kasihan, yang mengampuni, yang melayani, yang mau berkorban demi orang lain. Ini adalah pikiran yang memilih ketaatan meskipun sulit,
yang memilih pengharapan meskipun situasi kelam. Mari sekarang kita masuk ke bagian lain, aplikasi praktis. Karena pertanyaannya harus segera ditanyakan bagaimana kita menerapkan dua prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat secara konkret untuk berbagai situasi-situasi kehidupan. Pertama-tama untuk Anda yang sehat dan pekerjaannya bagus. Mungkin saat ini Anda sedang berada di puncak karir, kesehatan yang prima, gaji yang bagus, masa depan cerah. Hati-hati. Inilah saat yang paling berbahaya untuk kehilangan fokus kepada Kristus. Kesuksesan bisa menjadi berhala yang halus. Praktek hidup kita hendaknya demikian. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, berhentilah sejenak. Katakan kepada Tuhan, hari ini aku mau bekerja bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk membanggakan diriku sendiri. Ketika ada promosi atau proyek besar, tanyakan pikiran Kristus, apakah ini akan membuat aku lebih dekat kepada Tuhan atau lebih menjauhkan daripadamu? Apakah aku akan tetap punya waktu untuk melayani dan keluarga? Gunakan berkat Anda untuk memberkati orang lain. Pikiran Kristus adalah pikiran yang berbagi, yang tidak menimbun untuk diri sendiri. Mungkin ada rekan kerja yang sedang kesusahan. Bagaimana Anda bisa menjadi berkat? Mungkin ada pelayanan di gereja yang membutuhkan dukungan finansial atau dukungan tenaga. Bagaimana Anda bisa berkontribusi? Ingat, Yesus berkata, dari orang-orang yang kepadanya banyak dipercayakan akan banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48. Kesehatan dan kesuksesan Anda adalah amanah. Berikutnya kita hendak melihat untuk Anda yang sedang sakit berat. Saudara yang sedang berjuang melawan penyakit. Saya tahu ini sangat berat. Rasa sakit fisik sering membuat kita sulit fokus pada apapun, apalagi hal-hal rohani. Tetapi justru disinilah kita paling membutuhkan Kristus. Fokus kepada Kristus dalam sakitmu bukan berarti kamu harus selalu tersenyum dan pura-pura kuat. Yesus sendiri menangis. Dia merasakan penderitaan. Yang dimaksudkan adalah fokus adalah di tengah sakitmu, kamu percaya Dia tidak meninggalkanmu. Seperti Petrus, murid Yesus yang berjalan di atas air. Ketika dia menatap Yesus, dia bisa berjalan. Tetapi ketika dia melihat ombak, dia tenggelam. Prakteknya hendaknya demikian. Ketika rasa sakit menyerang, bisikan nama Yesus. Cukup itu. Yesus, Yesus, Yesus. Biarkan namanya menjadi jangkar jiwamu. Bacaan pendek seperti Mazmur 23 atau yang lainnya, Anda boleh minta keluarga atau teman untuk membacakannya untukmu jika kamu terlalu lemah. Pikiran Kristus dalam sakitmu adalah pikiran yang tetap mengucap syukur untuk hal-hal kecil, untuk setiap tarikan napas, untuk orang-orang yang merawatmu, untuk kasih Allah yang tidak pernah surut. Yesus di kayu salib masih bisa memikirkan ibunya dan murid-muridnya. Dia mengajarkan kita bahwa penderitaan tidak harus membuat kita egois. Izinkan dirimu untuk dilayani. Itu juga adalah bagian dari pikiran Kristus. Bukan hanya melayani, tetapi juga menerima kasih dengan rendah hati. Berikutnya aplikasi untuk Anda yang sudah lanjut usia. Bagi para lanjut usia yang dikasihi Tuhan,
Anda adalah harta karun gereja kita. Anda sudah berlari lama dalam iman, dan sekarang mungkin langkah sudah tidak secepat dulu. Tetapi fokus pada Kristus, bukan soal kecepatan, melainkan arah. Di usia senja, sangat wajar jika ada pergumulan, seperti kesepian, perasaan tidak berguna lagi, ketakutan menghadapi kematian. Disinilah fokus pada Kristus menjadi semakin penting. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, Yesus adalah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan sampai garis finish. Perjalananmu hampir selesai, dan Dia akan menyambut kamu di ujung sana. Dalam praktek sehari-hari, buatlah hidup doa sebagai pelayanan utama. Mungkin kamu tidak bisa lagi melayani secara fisik seperti dulu, tetapi doamu adalah senjata rohani yang sangat kuat. Berdoalah untuk generasi muda, berdoalah untuk gereja, berdoalah untuk bangsa ini. Pikiran Kristus di usia lanjut usia adalah pikiran yang bijak dan murah hati. Murah hati dalam membagikan pengalaman iman, murah hati dalam mengampuni, murah hati dalam melepaskan. Jangan biarkan kepahitan, jangan biarkan kekecewaan masa lalu mencuri damai sejahteramu. Kristus sudah mengampuni semua dosamu. Izinkan dirimu juga untuk mengampuni orang lain. Bersiaplah dengan sukacita untuk bertemu Yesus. Kematian bagi orang percaya bukanlah akhir, tetapi wisuda atau disebut graduation day, di mana kita akhirnya melihat Dia muka dengan muka. Saudara-saudari yang kekasih, apakah kita sedang sehat atau sakit? Apakah kita muda atau tua? Apakah kita sedang sukses atau sedang berjuang? Kita semua dipanggil untuk hal yang sama. Fokus kepada Kristus dan memiliki pikiran Kristus. Jangan biarkan keadaan mengalihkan pandanganmu dari Yesus. Dia yang memimpin, Dia yang menyempurnakan, Dia yang setia sampai akhir. Mulai hari ini, tetapkan hatimu untuk menoleh kepadanya setiap hari, setiap saat. Minta Roh Kudus mengubah cara berpikirmu. Dan lihatlah, hidupmu akan berubah. Bukan karena keadaanmu berubah, tetapi karena kamu melihat segala sesuatu dari perspektif yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mendahului kami dan membuka jalan. Hari ini kami memilih untuk fokus kepadamu. Ubahkan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami bisa berpikir seperti Kristus dengan kasih, dengan hikmat, dengan pengharapan. Apapun keadaan kami, tolonglah kami untuk tetap menatap kepada Yesus. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu ya Bapa dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mendengar doa dan mengabulkan doa ini yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudara pendengar sekalian yang sudah mengikuti siaran ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita sekalian.